Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali lagi dengan sapaan pengharapan. Kita akan menungkan sebuah topik tentang 3 alasan untuk menjalani hidup bersama orang lain. Terambil dari Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk istirahat malam yang boleh kami lakukan, dan saat ini kami boleh bangun pagi dan kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara bagi setiap kami agar kami boleh siap mendengarkan dan siap melakukan kebenaran Tuhan. Dan pujilah Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, Alkitab sering mengatakan kepada kita bahwa kehidupan itu seperti berjalan. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, kita ini tidak bisa duduk diam Bapak Ibu ya. Perjanjian baru itu berulang kali mengatakan bahwa kita ini harus berjalan dengan hikmat, kasih, terang, dan ketaatan. Nah, singkat kata, kita harus berjalan sebagaimana Yesus menjalani kehidupan bersama dengan orang lain. Nah, berikut ini Bapak Ibu sekitar 3 hal yang bisa saya bagikan kenapa kita ini harus berjalan bersama dengan orang lain. Karena yang pertama itu lebih aman. Nah, pernahkah kita berjalan sendirian di malam hari melewati gang yang gelap, menyusuri jalan pedesaan yang sepi? Tentunya sangat menakutkan. Tetapi Bapak Ibu, jika kita berjalan bersama dengan orang lain, kita akan merasa lebih aman. Yang kedua itu suportif. Nah, hidup ini bukanlah lari jarak pendek, tetapi lari maraton. Berjalan dengan orang lain memberikan kita energi untuk terus berjalan hingga akhir. Dan yang ketiga adalah itu lebih pintar Bapak Ibu ya. Kita belajar lebih banyak jika berjalan bersama dengan orang lain ketimbang kita berjalan sendirian. Kalau kita berjalan sendirian menuju ke arah yang salah, kemungkinan kita tidak akan pernah menyadarinya. Tapi jika ada teman di samping kita, salah satu dari kita kemungkinan akan menyadari bahwa kita ini sudah menyimpang dari jalan. Dan kemudian kita bisa mencari arah yang benar bersama-sama. Nah, ada manfaat-manfaat lainnya dari hidup kita berjalan bersama dengan orang lain Bapak Ibu. Kita mempelajari beberapa pelajaran penting bersama-sama. Kita belajar bagaimana cara bersosialisasi dan bekerja sama dengan orang lain. Kita juga Bapak Ibu belajar cara mengasihi. Di dalam Kejadian 2:18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, komunitas ini Bapak Ibu adalah jawaban Tuhan atas kesepian yang kita alami. Ketika kita berjalan bersama dengan orang lain, kita menemukan tempat untuk belajar mengasihi. Berjalan bersama orang lain, kita juga diajarkan tentang keramahan. Alkitab berkata, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, apa yang biasanya membuat kita bersungut-sungut Bapak Ibu? Apa alasan kita untuk tidak mengundang teman-teman ke rumah kita? Mungkin kita berkata, rumahku kotor, bersihkan, dan mungkin ada alasan lain yang membuat kita enggan supaya orang lain ini datang ke rumah kita. Tetapi Bapak Ibu, di sini kita diajarkan bahwa kita ini tidak bisa hidup sendirian. Baik itu kita mempunyai pasangan ataupun kita hidup tanpa pasangan. Terlepas dari semua itu Bapak Ibu, kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan sesama untuk kita bisa menyalurkan kasih itu kepada mereka, dan kita juga bisa bertumbuh saling membangun di dalam komunitas yang ada. Dan biarlah Bapak Ibu, kita ini memiliki kerinduan untuk kita bersama-sama boleh menyalurkan kasih itu, karena Tuhan menciptakan kita untuk kita terhubung dengan sesama. Maka Bapak Ibu, di dalam komunitas itu kerinduan itu bisa terbayar. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk komunitas yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh sama-sama membangun,
boleh sama-sama menasehati, dan di sana kami boleh saling mengasihi di dalamnya. Maka Tuhan, terima kasih untuk komunitas yang ada di dalam gereja, baik itu komunitas besar dan komunitas kecil. Kami menghargai setiap kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Maka Tuhan, berikanlah kami kesediaan hati, kerelaan hati, untuk kami boleh saling mendengar, untuk kami boleh saling membantu terhadap satu sama lain ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami diciptakan dengan baik adanya, dan kami juga boleh saling membutuhkan dan saling memperlengkapi di dalamnya. Maka Tuhan, kami juga berdoa untuk hari ini, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi setiap kami ya Tuhan. Sehingga apa yang boleh kami lakukan, biarlah boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, karena kami berdoa di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu.